Satu dekade rezim Jokowi memicu deforestasi alam lebih dari 4 juta hektar. Benarkah turut disumbang proyek strategis nasional? Dalam pidatonya di COP28 Desember 2023, Presiden Joko Widodo mengklaim tingkat deforestasi Indonesia menurun hingga 75%. Ia menilai ini merupakan capaian terendah selama 20 tahun terakhir. We have also rehabilitated 3 million hectare of degraded land and 3 million hectare of peatlands. Now, we are beginning to feel the result. Indonesia's deforestation rate has decreased by 75%, the lowest in the last 20 years. Next year, we are targeting rehabilitation 600,000 hectare of mangrove lands. Klaim yang disampaikan oleh Jokowi mengacu pada data yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dalam data tersebut, angka deforestasi neto dalam jangka waktu 2014 hingga 2022 memang mengalami penurunan. Penurunan angka deforestasi juga dicatatkan oleh Auriga Nusantara. Selama periode 2014 hingga 2022, total terjadi deforestasi sebesar 4,9 juta hektar. Namun, tren penurunan deforestasi tidak berlanjut di tahun 2023. Dalam catatannya, Auriga menilai terjadi kenaikan angka deforestasi sebesar 26.624 hektar pada 2023, sehingga totalnya menjadi 257.384 hektar. Tren serupa juga disampaikan Global Forest Watch. Meski sempat meningkat pada tahun 2016, kehilangan tutupan pohon di Indonesia menurun signifikan di tahun 2017 hingga 2022. Lalu di tahun 2023, Global Forest Watch mencatat terjadi peningkatan kehilangan tutupan pohon sebesar 1,4 juta hektar. 73,2% deforestasi terjadi di dalam kawasan hutan. Angka deforestasi meningkat tajam di sejumlah provinsi di Indonesia dalam rentan 1 tahun terakhir, khususnya di wilayah-wilayah yang masih banyak terdapat hutan alam seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Deforestasi banyak terjadi di dalam konsesi kebun kayu atau hutan tanaman industri, logging, sawit, dan konsesi tambang. Untuk di beberapa titik sebetulnya atau di beberapa kasus sebetulnya itu mengalami kenaikan yang dipicu oleh beberapa kebijakan Presiden Jokowi selama 10 tahun gitu ya. Misalnya gitu kalau kita bicara soal HTI misalnya Mbak, hutan tanaman industri gitu ya. Di tahun 2021 itu menurun hingga 39.000 dan di 2022 dia naik mencapai 54.750 hektar. Dan ini sebetulnya imbas dari beberapa kebijakan gitu ya, terutama mengenai multi usaha kehutanan dan juga pengembangan HTI sebagai strategi mitigasi volunteering oleh pemerintah gitu. Kebijakan yang kurang tepat juga diterapkan melalui Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai semakin memudahkan korporasi untuk mendapatkan izin membuka lahan di area hutan alam. Tapi kemudian mereka tidak diberikan sanksi atas itu gitu, lolos begitu saja gitu. Jadi itu regulasi untuk memuluskan perizinan ada gitu ya dan diterapkan, diimplementasikan, tapi regulasi kemudian yang untuk penegakan hukum terhadap kejahatan lingkungan itu justru tidak ditegakkan gitu. Jadi regulasinya selaras untuk korporasi dan regulasi yang kemudian akan berdampak buruk bagi korporasi itu justru tidak ditegakkan gitu. Itu terjadi sejak lama. Di sepanjang pemerintahan Jokowi itu juga terjadi. Tidak tegasnya pemerintah dalam menindak para pelaku deforestasi juga menjadi persoalan serius yang harus dibenahi.
kita melaporkan ke KLHK, misalnya ketika wilayahnya itu wilayah kawasan hutan atau ketika dia konteksnya pencemaran, kita juga melaporkan ke ATR BPN, misalnya ada perusahaan-perusahaan sawit yang merusak lingkungan gitu ya. Kita juga melapor ke SDM kalau dia berkaitan dengan tambang gitu. Tetapi dari semua laporan kita itu nggak banyak, atau kalau bisa dibilang nggak ada gitu yang di follow up oleh pemerintah gitu. Nah, yang paling bermasalah kan sebenarnya pemerintah juga membagi deforestasi ya menjadi legal dan ilegal gitu. Nah, terhadap deforestasi yang legal, mereka nggak akan melakukan tindakan apapun karena menurut mereka udah sesuai nih, udah dikasih izin sama negara untuk membuka hutan gitu kan. Nah, sedangkan yang mereka urusin mungkin deforestasi yang ilegal gitu. Nah, padahal driver terbesar itu adalah deforestasi yang legal gitu kan, karena dia basisnya izin dalam skala yang besar dan jumlah yang banyak gitu. Itu nggak pernah dilihat sebagai satu sumber besar dari deforestasi kita. Greenpeace mencatat, dalam 10 tahun terakhir, angka deforestasi juga turut disumbang oleh proyek strategis nasional, khususnya sektor pangan dan energi. Seperti kegagalan pembangunan lumbung pangan atau food estate singkong yang terjadi di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Pemerintah membabat habis hutan alam seluas 760 hektar yang setara dengan pelepasan 60.000 ton emisi karbon. Kegagalan serupa juga terjadi pada program cetak sawah yang dilakukan di kawasan pengembangan lahan gambut Kalimantan Tengah. Akibatnya 1.709 hektar lahan gambut mengalami kerusakan. Deforestasi juga terjadi akibat penghiliran industri nikel secara nasional. Sepanjang 2001 hingga 2023, terjadi pengurangan hutan alam sebesar 198.861 hektar. Hal ini terjadi akibat adanya pertambangan nikel seluas 193.830 hektar dan pembangunan smelter 5.031 hektar. Auriga Nusantara mencatat, selama pemerintahan Jokowi 2015 hingga 2024, terjadi pembangunan 20 smelter yang tersebar 13 unit di Sulawesi dan 7 unit di Maluku Utara. Akibatnya terjadi pembabatan hutan atau deforestasi seluas 62.000 hektar. Strategi volunetsing yang dicanangkan pemerintah juga keliru. Pengembangan hutan tanaman untuk mitigasi perubahan iklim dan penyerapan emisi karbon adalah menyesatkan. Selain memicu deforestasi alam, merusak landscape gambut, dan memperparah konflik dengan masyarakat adat dan lokal, pengembangan hutan tanaman juga membahayakan keanekaragaman hayati. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pun berupaya untuk meningkatkan tutupan hutan di wilayah Indonesia. Berdasarkan laporan kinerja Direktorat Rehabilitasi Hutan KLHK mengklaim, total jumlah area rehabilitasi hutan dan lahan termasuk mangrove periode 2014 hingga 2023 mencapai sekitar 2,4 juta hektar. Bagi kami ini lebih penting gitu ya, untuk menjaga hutan alam ini ketimbang kita harus repot kemudian menanam hutan lagi. Kenapa yang sudah ada tidak kita pertahankan saja gitu kan, ketimbang kita harus repot untuk melakukan restorasi, walaupun di beberapa titik sebetulnya memang urgent untuk dilakukan restorasi. Saat ini hutan alam Indonesia terus mengalami penyusutan. Tahun 2000, Indonesia memiliki hutan alam seluas 100.237.000 hektar. Selang 11 tahun kemudian, luasan hutan alam Indonesia berkurang menjadi 92.736.000 hektar. Terakhir, Auriga Nusantara mencatat, sisa hutan alam Indonesia tahun 2018 tersisa 88.724.000 hektar.